Iza stakrodoka akrotahu, apabila ia meminjam sesuatu kepadamu dan kamu ada kemampuan, ada yang akan kamu pinjami, pinjamkan dia. Apalagi kalau kita merasa bahwa yang meminjam ini dalam satu posisi yang memang dia rasanya sulit untuk mengganti. Lebih baik sudah diniatkan sedekah saja, diikhlaskan. Sudahlah bu, nggak usah pinjam, saya bantu saja. Daripada nanti jadi beban lagi, sudah saya ikhlaskan, saya bantu. Itu yang lebih istimewa. Tapi saya katakan tadi, kalau tidak ada kesadaran bahwa rezeki adalah amanah Allah, bahwa harta adalah titipan Allah, apa sih yang kita punya? Seperti kita lahir ke dunia, begitulah kita akan masuk ke liang kubur. Cuma kelebihannya kain putih saja. Selebihnya tidak ada lagi. Sebagaimana kita lahir ke alam dunia ini, begitulah kita akan meninggalkan alam dunia ini. Jadi yang kita jaga kukuh-kukuh, yang kita bentengi, yang kita bakhil karenanya, sedikit pun tidak akan pernah kita bawa. Kecuali kalau dia, saya katakan tadi, kita infakkan di jalan yang diridhoi Allah, termasuk menolong orang. Ada juga lagi nih, minjemin tapi nyakitin. Rentenir namanya. Pakai perjanjian. Minjam 10 pulang 15. Itu sama juga nyekek leher. Karena itu rentenir sangat dicela dalam ajaran agama. Mencari orang-orang susah, menolong. Tapi di belakang menolong menjerat. Sehingga utangnya itu lalu beranak. Giliran gak mampu aja, tanah orang digetet. Mungkin gak mampu, rumahnya ditarik. Habis dah. Saudara-saudara kaum muslimin, akhirnya yang melarat semakin bertambah kemelaratannya. Itu yang keempat. Maksud saya yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara, wa iniftaqara utta alaihi. Apabila dia miskin, maksud miskin di sini kesusahan. Utta alaihi, tengokin. Tengokin orang yang kesusahan. Saudara-saudara, ini bahkan yang dicontohkan lebih diutamakan oleh Nabi. Kalau orang susah yang sakit, lebih diutamakan untuk ditengokin. Kenapa? Udah jelas langka yang nengokin, langka yang nolongin. Mau berobat susah, ke dokter juga sulit. Tapi kalau orang kaya sakit, dokter dia bisa telepon. Apotek dia bisa telepon. Nggak ada duit, dia bisa bayar pakai kredit card. Orang miskin sakit, boro-boro manggil dokter. Kadang-kadang mantri juga nggak mampu dia panggil. Sehingga dengan demikian apabila ia mendapat kesulitan, tengokin. Jangan berat langkah untuk menengoki orang yang memang mendapat kesulitan itu. Sebab kalau tidak, maka nanti pada suatu saat bila kita yang mendapat kesulitan, orang akan berat juga kakinya untuk nengoki kita. Kita biasanya kalau orang kayaan aja dikit dapat kesulitan, udah kayak besan yang nengokin dah. Yang mau setor muka, yang mau jilat macam-macam. Tapi kalau yang digubuk reot, yang melarat itu mendapat kesulitan, yang lewat cuman melengos dong. Ciano sakit ya? Iya, kesianan. Udah kesianan doang. Terus lewat. Terus lewat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, wa iza marido uttahu. Apabila dia sakit, datanglah kamu, tengokin. Hibur hatinya. Kalau perlu bantu, berikan obat. Setidaknya dengan ucapan dan doa yang bisa meringankan sakitnya itu. Sebab ini, kalau orang sakit ditengokin, itu kesannya itu mendalam sekali. Bukankah itu Quraisy yang ngeludahi Nabi masuk Islam? Oleh karena pada waktu sakit dia, Nabi yang nengokin. Tiap Nabi lewat ke masjid diludahin. Begitu itu orang sakit, Nabi pertama yang nengokin. Apa yang terkesan? Ya Muhammad, bukan main akhlakmu.
Tiap hari kamu lewat, tiap kamu lewat saya ludahin. Sekarang begitu saya sakit, seorang pun belum datang nengokin saya. Kamu lebih dulu nengokin. Akhlakmu Muhammad. Mulai hari ini saksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Kalau kita sakit ditengokin orang, rasanya udah jadi obat tuh tengokan. Dan akan kita kenang, kita ingat. Iya dulu waktu saya sakit dia datang. Dalam kondisi di mana kita prihatin, pertolongan orang biasanya, kebaikan orang sangat tidak mudah kita lupakan. Dan ini akan berakibat kita merasa berhutang budi. Dan kata orang, hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi oleh karenanya apabila dia sakit, tengoki, jenguki. Kalau perlu, berikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Yang keenam, saudara, yang merupakan hak bertetangga. Wa iza mata tabi'ta janazatahu. Apabila ia meninggal dunia, iringi jenazahnya sampai ke liang kuburnya. Dan ini sudah kita bicarakan pada pertemuan tentang hak-hak muslim beberapa waktu yang lalu. Yang ketujuh, hak bertetangga. Wa in asobahu khairun hanna'tahu. Apabila ia mendapat kebaikan, hendaknya engkau ikut bersukacita. Senang kalau tetangga lagi senang. Merasa suka kalau tetangga dapat nikmat. Alhamdulillah ya, tetangga kita udah bisa beli TV berwarna. Mudah-mudahan kita bisa numpang nonton. Alhamdulillah. Jangan lantas sakit hati. Gile udah beli TV berwarna, merah tuyul berapa biji nih? Sebab umumnya kan begitu. Kalau kita ada, orang selidikin dukunnya. Kalau kita kebelangsak, orang surakin. Islam mengajarkan, in asobahu khairun hanna'tahu. Kalau tetanggamu mendapat kebaikan, hendaknya engkau ikut bertahniah, ikut bersukacita, ikut gembira. Syukur, alhamdulillah dia mampu. Syukur dia bisa, syukur dia mampu. Dan itu memang berat. Kalau ini tidak ada, tidak kita miliki dalam diri, yang timbulkan hasud. Nah, hasud ini kata Nabi, memakan amal seperti kayu api memakan kayu bakar. Hasud menyantap amal seseorang seperti api memakan kayu bakar. Kita sangka sembahyang kita udah cakep bener, tapi punya sifat hasud, maka nilai sholat kita itu bisa dimakan oleh sifat hasud tadi. Kita sangka puasa kita udah cakep banget, tapi hati berbulu, hasud. Kalau orang Betawi bilang berak, enggak ada demen-demennya.